sudah menjadi fenomena. Kalau nanti tanggal 22 atau 23 itu dikabarkan akan terjadi kiamat atau rapture. Bapak Ibu percaya? Pasti ada yang bisa percaya, ada yang tidak, ya. Tapi Bapak Ibu harus ketahui, kapanpun waktu Tuhan Yesus, kalau memang tanggal 22 atau tanggal 23 rapture, kita sudah siap. Kalaupun tidak, kita juga tetap siap. Kapanpun Tuhan mau datang, kita tetap persiapan kehidupan kita agar dipandang layak di hadapan Bapa Yahweh. Berkaitan dengan itu Bapak Ibu, ya. Pada kesempatan Sabat kali ini kita akan merenungkan firman Bapa Yahweh yang saya ambil dari pembacaan di berita dasar di kitab Matius pasal 24 ayat 34 sampai ayatnya yang 36. Semua sudah dapat? Amin. Demikian firman Bapa Yahweh. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semua ini terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya. Bahkan para malaikat di Samayim pun tidak, kecuali Bapakku saja. Amin. Ya, saya ambil pembacaan ini karena memang fenomena yang tadi saya sampaikan. Ya, banyak orang memprediksi. Di beberapa tahun yang lalu sudah diprediksi sampai orang banyak berbondong-bondong mempersiapkan diri menjual harta benda, ternyata tidak terjadi apa-apa, ya. Kemudian lagi muncul lagi di bulan Juni akan terjadi rapture. Saya tahu perhitungannya seperti apa, ya. Kalau kita perhitungannya masih tetap mengarah ke pola akar Yunani atau Romawi, sampai kapanpun tidak akan ketemu. Harus kembali ke pola akar Ibrani baru bisa ketemu, ya. Tapi di sini Bapak Yahweh, ya, di dalam Yeshua HaMashiach mengatakan tidak seorang pun mengetahuinya. Malaikat pun juga tidak, kecuali Bapa di Samayim. Kalau di LAI bilang anak pun tidak tahu. Sebenarnya terjemahannya salah, ya. Ada bahasa yang ditafsirkan di LAI bahwa anaknya, pada sebenarnya bukan. Itu malaikat yang tidak tahu kecuali Bapakku saja. Kalau Bapakku, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa Yahweh sendiri, masa anak tidak tahu? Iya kan? Kita percaya bahwa Yesus adalah Bapa Yahweh sendiri, Bapa Yahweh adalah Yesus. Lalu kemudian kalau diterjemahkan bahwa anak pun tidak tahu, ya berarti kan sudah jauh sekali, ya. Nah, kita harus kembali ke pola akar Ibrani supaya terjemahan itu bisa pas dengan apa yang benar-benar disampaikan oleh Bapa Yahweh dalam firman-Nya. Nah, bertolak dari pembacaan kita di Matius 24 ayat 34 sampai 36 ini Bapak Ibu, saya mengambil topik kita untuk hari ini, yaitu generasi ini tidak akan berlalu, ya. Nah, banyak orang Bapak Ibu yang mengkait-kaitkan bahwa rapture atau akhir zaman itu nanti berkaitan dengan kemerdekaannya bangsa Israel, ya. Bapak Ibu, saya mau katakan pada saatnya mata Bapa Yahweh akan kembali melihat Israel doang. Nah, kalau mata Bapa Yahweh sudah kembali hanya terfokus untuk Israel, berarti kita ini sudah tidak ada. Itu berarti apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita sudah rapture, iya. Baru mata Bapa Yahweh kembali menyoroti Israel, khusus untuk umat pilihannya. Ya. Nah, pertanyaannya kan, siapa generasi yang tidak akan berlalu ini yang dimaksud dengan Yeshua? Ya.
Yang dimaksudkan oleh Yesua generasi ini generasi siapa? Ya, kita buka Bapak. Nah, ayat ini merujuk pada orang-orang yang mendengarkan Yesua secara langsung di Bukit Zaitun. Mereka akan melihat tanda-tanda dan peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh Yesua, termasuk penghancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Ya. Jadi ketika pada saat itu ada murid-murid Yesua bersama dengan, jadi murid Yesua yang terpilih itu 12 orang Bapak Ibu ya. Tapi murid-murid Yesua itu banyak ya. Nah 12 itu yang utama. Lalu kemudian ketika sampai di Bukit Zaitun dia pun berkhotbah. Makanya tadi yang di Matius itu katakan ya, langit semua akan berlalu tapi perkataanku tidak berlalu. Generasi ini ya tidak akan lenyap sebelum segala sesuatu itu terjadi. Nah, apa maksud Tuhan Yesua? Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesua itu sebenarnya adalah sebuah nubuatan, ya, nubuatan untuk hal-hal yang segera terjadi saat itu, ya, atau dalam kurun waktu yang memang tidak terlalu lama. Tadi sudah disampaikan terkait dengan kehancuran bait suci Yerusalem. Oleh siapa? Oleh Jenderal Titus, ya, karena ya bait suci Yerusalem ini dibuat dengan emas, sehingga Tuhan Yesus bilang tidak ada satupun batu yang akan tersusun, pasti dihancurkan. Nah di zaman Jenderal Titus itu, mata orang-orang yang saat itu bersama-sama dengan Yesua itu yang menyaksikan nubuatan Yesua itu, ya, itu yang pertama. Itu yang pertama. Lalu kemudian dikatakan perkataanku tidak akan berlalu. Berarti apakah cuma kehancuran bait suci nubuatan itu yang terjadi? Ya. Nah, penghancuran bait suci di Yerusalem salah satu nubuatan yang digenapi oleh generasi ini, yang kata dengan generasi ini itu saat generasi yang sama-sama dengan Yesua itu. Jadi ketika Yesua terangkat ke Samayim, generasi ini kan tinggal. Nah, mereka itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri kehancuran bait suci Yerusalem. Ya. Lalu kemudian bukan saja itu yang disampaikan oleh Yesua. Ada nubuatan-nubuatan lain. Nah, bagian besar dari khotbah Yesua di Bukit Zaitun itu Bapak Ibu berkaitan dengan nubuatan-nubuatan lain menyongsong keadaan akhir zaman. Ya. Seperti munculnya Mesias-Mesias palsu, munculnya nabi-nabi palsu. Kira-kira sudah ada belum Bapak Ibu? Pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, ya, Mesias-Mesias palsu, sudah ada belum di zaman ini? Sudah, ya. Berarti kita juga salah satu generasi ini yang melihat apa yang dinubuatkan oleh Yesua, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya percaya kita di tempat ini juga, generasi kita saat ini, dari kecil sampai dewasa, baik dari yang masih muda sampai yang sudah tua, ya, kita juga akan melihat salah satu nubuatan, yaitu kedatangan Tuhan Yesua. Kita akan melihat dengan mata kepala sendiri karena kita akan mengalami rapture, ya. Itu berarti puji Tuhan, sudah sekian ribu tahun Yesua menubuatkan itu, ya, menubuatkan bahwa kalau munculnya daun dan tunas muda pohon ara itu pertanda bahwa musim panas segera tiba. Pernah saya jelaskan tentang peta akhir zaman Bapak Ibu. Kalau sudah pohon ara itu punya tunas sudah keluar, pertanda bahwa musim panas. Musim panas itu berarti musim panen. Nah, sekarang apa yang dipanen? Yang dipanen itu jiwa-jiwa yang dipanen, ya. Dari sekian banyak yang dipanggil, hanya sedikit yang terpilih, ya. Nah, sedikit yang terpilih itu panen atau padi-padi yang unggul. Kita ini padi-padi yang unggul. Ada banyak padi, tapi kita padi-padi yang unggul. Kita tanaman yang unggul yang dipilih untuk sama-sama rapture menyebut Tuhan kita Yesus HaMasiah. Baru kemudian
terjadi akhir zaman ketika Tuhan Yesus turun. Nanti kita akan sampai di situ Bapak Ibu, ya. Jadi bagian terbesar dari yang khotbah Tuhan Yesus di Bukit Zaitun menyangkut peristiwa kedatangan Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi dia sebenarnya sudah kasih clue, ya, sudah kasih password kode supaya kita tahu bahwa oh ini Tuhan Yesus punya maksud, dia menceritakan tentang kedatangannya yang kedua kali, ya. Munculnya nabi palsu, Mesias palsu, peperangan di mana-mana, wabah penyakit, itu tanda-tanda yang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Nah, kata tidak akan lenyap, ya, perkataanku tidak akan lenyap. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi perkataanku atau firman Yesus saat itu sekali-kali tidak akan pernah lenyap. Itu berarti sekali Yesus katakan pasti tergenapi. Ya, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya, ini menunjukkan bahwa firman yang dinubuatkan oleh Yesus, ya, itu lebih diandalkan dari perputaran alam semesta. Karena yang mengatur alam semesta ini ya Bapa Yahweh, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi apapun yang Tuhan Yesus katakan, itu berarti suaranya Bapa Yahweh. Itu berarti pasti digenapi, tidak akan satupun yang tidak digenapi, ya. Tidak lenyap Bapak Ibu, itu berarti ada orang-orang atau generasi-generasi yang tidak akan punah atau tidak akan mati, ya, sebelum semua nubuatan ini terjadi. Nah, kita di sini kita beriman bahwa kita generasi yang tidak akan punah dan tidak akan mati, tapi kemudian akan terangkat dengan tubuh kemuliaan, ya. Tapi waktu Tuhan itu waktu Tuhan, ya, semuanya pasti tergenapi. Nah, pertanyaannya, ketika Tuhan Yesus datang itu sebagai apa, ya? Ketika Tuhan Yesus datang itu sebagai apa? Kita lihat Bapak Ibu. Pada akhir zaman Yesus akan datang sebagai apa? Saya minta satu orang baca di Wahyu 17 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat 5. Wahyu 17 ayat 14 demikian berfirman, mereka ini akan berperang dengan anak domba, dan anak domba akan mengalahkan mereka, sebab dialah Tuhan para Tuhan dan Raja para Raja, dan mereka yang bersamanya adalah yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya disebut Ajaib, Penasihat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, jadi pada akhir zaman Yesus datang sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai yang ajaib, sebagai Elohim yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, dia akan datang sebagai yang disebutkan sebagaimana di slide ini Bapak Ibu. Ya, dia Tuhan, dia yang ajaib, dia penasihat, dia Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi ada tapinya Bapak Ibu. Ya, di situ dikatakan mereka yang bersamanya adalah yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Kita sudah terpanggil Bapak Ibu. Kita sudah menjadi orang-orang yang terpilih. Pertanyaannya, kita tetap setia atau tidak? Ya, kalau cuma terpanggil lalu terpilih, semua orang bisa. Setianya ini, apakah kita bisa setia sampai akhir atau tidak? Karena yang Tuhan Yesus sampaikan, ya, di dalam firman Tuhan ini, bahwa orang-orang yang nanti datang bersama-sama dengan Dia, ya, sebagai Raja yang agung, ya, Bapa yang kekal, Raja damai untuk memerangi hanti Hamasya, itu adalah orang-orang yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita cuma sampai di terpanggil dan terpilih, belum sempurna.
Kita harus tetap setia sampai akhir. Kalau tidak setia, jangan berharap kita bisa rapture. Lalu jangan kita berharap kita bisa sama-sama dengan Yesus turun untuk memberangus anti Hamasiyah. Tidak akan bisa. Jadi kalau kita sudah terpanggil, jaga keterpanggilan itu. Kalau kita sudah terpilih, kita jaga bahwa kita orang-orang pilihan. Satu yang penting, kita harus tetap setia. Supaya kita bisa bersama-sama dengan Yesus. Setianya apa? Setianya melakukan Torahnya Bapa Yahweh. Setia melakukan firman-Nya Bapa Yahweh. Supaya apa dikatakan Yesus? Firman-Ku tidak akan lenyap. Firman-Ku tidak akan berlalu. Perkataan-Ku tidak akan berlalu. Itu yang harus kita gumuli bersama supaya kita tetap menjadi orang-orang yang setia. Kita tidak bisa main-main saja Bapak Ibu, ya. Karena melalui pernyataan generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi, ya. Itu berarti bahwa peristiwa akhir zaman sudah dekat di depan mata kita, ya. Pintu anugerah sudah sekian panjang, sudah ribuan tahun terbuka, mulai dari penyaliban Yeshua HaMashiach oleh bangsa Israel, ya. Pintu anugerah itu terbuka sudah sekian ribu tahun, dan saatnya pintu itu sudah akan tertutup. Jangan sampai ketika pintu tertutup kita tidak ada di dalamnya. Kita masih orang-orang di luar seperti 5 gadis yang bodoh. Kita sudah menunggu, tapi ternyata kita tidak diterima. Pintu anugerahnya sudah tertutup. Nah, begitu tanda-tanda akhir zaman sudah terlihat, itu berarti kedatangan Yesus HaMashiach segera terjadi. Karena kenapa? Perhitungan Tuhan dan perhitungan manusia kan berbeda. Kita mungkin merasanya masih lama sekali, tapi Tuhan melihat waktu begitu cepat. Kenapa waktu begitu cepat? Karena 1 harinya Tuhan 1000 tahun manusia. Jadi Tuhan bilang waktu kedatangan itu sudah dekat. Walaupun kita masih belum lagi. Iya, kita manusia. Karena kita hitung dengan logika kita sendiri. Tapi Tuhan bilang waktu kedatanganku sudah dekat. Bersiap-siap, ya. Nah, Yesus menekankan soal perumpamaan di Matius 24 tadi. Kita harus tarik pelajaran bahwa perumpamaan ini salah satunya yang tadi saya katakan terkait dengan pohon ara yang sudah bertunas, ya. Bahwa musim panas akan segera tiba, ya. Ranting-ranting mulai melembut. Itu berarti bahwa kedatangan Tuhan kita sudah di depan mata. Tidak akan lama lagi Bapak Ibu. Begitu juga tanda-tanda akhir zaman. Ketika tanda-tanda yang sudah dinyatakan di dalam Matius 24 ini Bapak Ibu, ya. Mereka yang hidup di bumi termasuk kita punya waktu tidak lama lagi Bapak Ibu. Masih ingin lama di bumi Bapak Ibu? Semuanya kita ingin rapture. Iya. Karena kenapa? Pasti Bapak Ibu berpikir di bumi kadang-kadang makan hari ini pikir esok seperti apa. Terus banyak persoalan dan tadi cepat-cepat sudah kita rapture, cepat-cepat kita pengangkatan. Ya. Boleh. Asalkan kita sudah siap sedia diri kita. Ya. Kita teguh di dalam Tuhan. Nah, rentetan perjalanan terkait dengan tanda-tanda ini, dia semakin cepat. Perputaran bumi semakin cepat. Masa anugerah yang sudah berlangsung sekian lama, sedikit lagi sudah akan berakhir. Nah, yang akan tiba adalah masa penghakiman, ya. Karena segala sesuatu akan berjalan dalam sekejap mata. Masa penghakiman yang pertama itu ketika terjadi rapture. Tuhan sudah memisahkan yang baik, yang tidak baik tinggal. Itu penghakiman yang pertama. Nanti di hari kiamat baru ada kemudian penghakiman yang terakhir. Ya. Baru diputuskan siapa yang nanti bersama-sama. Nah, kalau kita yang sudah rapture ini secara otomatis kita bersama-sama di Samayim. Ya. Kita sama-sama di Samayim. Nah, yang ketinggalan dan yang masih ada dalam masa penantian. Masa penantian dalam arti begini Bapak Ibu. Kita punya orang tua, Bapak Mama, kita punya moyang.
pada saat itu mereka kenal nama Bapak Yahweh atau tidak? Sebagian besar pasti belum, ya, sebagian besar pasti belum. Kemudian pertanyaan, mereka selamat atau tidak? Padahal mereka nih berbuat baik loh, ya. Nah, mereka ini yang kemudian ada di satu tempat. Kalau Tuhan Yesus bilang ada di Firdaus. Kalau zamannya Lazarus yang orang kaya berarti ada di pangkuan Bapak Abraham. Tapi kemudian setelah zaman Yesus mati dan bangkit, maka orang-orang itu ada di Firdaus. Tunggu penghakiman terakhir. Karena semua akan ditakar dengan takarannya Bapak Yahweh. Nah, kita yang sudah terangkat sama-sama dengan Yesus, otomatis kita sudah enak-enakan. Kita sudah tidak lagi pikir ini masuk neraka atau masuk Samayim. Sudah pasti kita masuk Samayim. Kita hidup kekal. Nah, yang nanti penghakiman terakhir ini, itu orang-orang tua kita. Bukan saja orang tua kita, dari zaman nenek moyang, ya, dari zaman Adam dan Hawa, yang mereka yang berada sekarang di Firdaus, itu yang nanti akan mengalami penghakiman, ya. Nah, pada saat itulah Yesus akan berdiri untuk membela orang-orang itu, ya. Karena saat itu juga setan akan terus mendikte dan mendakwa, ini perbuatanmu, perbuatan salah, perbuatan dosa kita. Tapi kemudian ada Yesus yang membela orang-orang itu, ya. Jadi kalau kita punya orang-orang tua, Bapak Ibu, saya mau bilang, kalau sekarang kita tidak bisa lagi doa untuk mereka. Kita tidak bisa lagi doa untuk orang-orang mati, ya. Itu tidak ada gunanya. Kalau kita berdoa pada saat orangnya masih hidup. Kalau orangnya sudah mati tidak bisa, karena firman bilang orang mati tidak tahu tempat tinggalnya lagi, ya. Nah, cuma kadang-kadang kita di kepercayaan kita dulu-dulu, ya, kalau ada lalar hitam, Bapak Ibu pernah ngalami lalar hitam? Nah, itu dia sudah datang, ya. Nah, atau ada hal-hal yang lain. Itu kemudian jadi roh orang mati itu tidak bisa lagi hidup. Dia sudah berada di satu tempat yang tadi saya katakan, di Firdaus dan di Seol. Di Seol itu seperti di tempatnya orang kaya, ya. Di Firdaus di tempatnya seperti di pangkuan Bapak Abraham, ya. Itu posisinya di situ. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, rentetan penghakiman yang terjadi, yang pertama itu ketika rapture, karena sudah ada pemisahan, ya, antara yang percaya dan yang setia dan percaya terangkat, dan yang tidak setia dan tidak percaya Bapak Yahweh di dalam Yesus Mesias itu yang ketinggalan, ya. Nah, lalu kemudian kita bilang kita tunggu sampai pembangunan bait suci ketiga. Kalau pembangunan bait suci ketiga Bapak Ibu, itu berarti anti Hamasia sudah berkuasa, karena nanti duduk di tahta bait suci itu adalah si pendusta, ya. Dan saya beriman, saya, keluarga saya, bahkan saya beriman kita semua yang ada di Kehillat Yahweh Al-Gibor Ambon tidak perlu menunggu sampai bait suci itu berdiri. Yang kita tunggu adalah kedatangan Yesus Mesias untuk angkat kita, ya. Karena kalau kita tunggu sampai bait suci berdiri, Bapak Ibu, saya mau katakan itu berarti kita tinggal. Iya kan? Kalau kita tunggu sampai bait suci berdiri, bait suci ketiga, kita tinggal di tempat tidak terangkat. Jadi berimannya bait suci mau berdiri kapan? Kitanya yang rapture duluan sebelum bait suci berdiri, ya. Supaya kita hidupnya tenang. Kalau kita masih tetap tinggal di bumi, saya percaya tidak ada satu orang pun yang tahan. Semua akan serahkan diri untuk dikuasai oleh anti Hamasia, ya. Nah, pernah tidak Bapak Ibu berpikir bahwa waktu ini berjalannya sangat cepat? Iya kan, setiap hari kita tidur belum apa-apa sudah pagi, ya. Kita baru tahun baru, ini sudah tinggal 3 atau 2 bulan lagi sudah akhir tahun. Anak kita yang ada baru lahir, baru mulai merangkak, baru mulai berjalan, sekarang dia sudah mulai besar. Jadi pergerakan waktu itu seakan paling cepat Bapak Ibu, ya.
Nah, kita juga kadang-kadang kerja seakan-akan dikejar-kejar oleh waktu. Belum selesai kerja, sudah sore. Baru pagi pergi kerja, sorenya kita sudah pulang. Seakan-akan jamnya berjalan sekejap mata. Set. Kita kerja jam 9, tiba-tiba sudah jam 4 sore kita pulang kerja. Itu yang kita alami Bapak Ibu. Nah, biasa kita melihat waktu itu begitu lambat Bapak Ibu ketika kita ada persoalan. Kita merasa bahwa waktu itu lambat karena kenapa? Oh, persoalannya belum ada jawaban Tuhan. Kok Tuhan lama sekali jawabnya? Tapi kalau kita dalam posisi bersyukur, ya, dalam posisi sukacita, kita akan merasa waktu itu berjalan paling cepat. Ya, kita akan merasa waktu berjalan paling cepat. Nah, sebenarnya fenomena ini bukan hal yang baru, karena memang kitab suci sudah menerangkan hal itu. Pada saatnya, ya, siang dan malam akan bertemu. Siang dan malam akan bertemu, itu berarti waktunya sekejap mata, seperti kita mengedipkan mata. Ya, nah itu yang kita juga mau, waktu cepat, supaya kita juga cepat-cepat terangkat. Nah, Moshe atau Musa, ya, merenungkan bahwa karena waktu begitu cepat, maka manusia kadang-kadang rapuh. Ya, iman kadang-kadang rapuh karena belum siap. Ya, banyak orang berpikir, nanti saja, belum akhir zaman kok, masih lama. Ya, sehingga imannya yang awalnya seperti api yang membara, kemudian tiba-tiba redup karena menganggap bahwa waktunya belum terjadi. Nah, kita tidak bisa membandingkan itu, karena itu waktu Tuhan. Makanya Musa merenungkan bahwa manusia ini sangat rentan dengan kerapuhan. Ya, manusia ini punya kehidupan yang sangat singkat. Nah, oleh karena itu di dalam Mazmur 90, ya, Musa memohon kepada Bapa Yahweh, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, jadi mari ketong hitung hari-hari ketong. Ya, kita menghitung hari-hari kita, berapa banyak kita dengan Bapa Yahweh. Apakah selama ini kita lalai dengan Bapa Yahweh atau tidak? Apakah kita punya waktu bersama-sama dengan keluarga untuk membangun mesbah bersama-sama dengan Bapa Yahweh atau tidak? Apakah kita punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan atau tidak? Ya. Nah, permohonan Musa ini dia relevan karena kita melihat waktu terjadi begitu cepat. Kita tidak tahu sebentar malam Yesua datang, atau esok Yesua datang, atau nanti lusa Yesua datang. Kita hanya berpikir bahwa sebentar lagi Yesua akan datang. Supaya kenapa? Kita mempersiapkan diri kita baik-baik. Jangan kita berpikir masih lama. Jangan. Berpikir sudah di depan mata, supaya kita bersiap-siap dan berjaga-jaga. Nah, kita tahu bahwa kalau waktu begitu cepat, maka yang harus kita lakukan, kita bersama-sama dengan Bapa Yahweh. Ya, karena waktu anugerah, waktunya sudah sangat singkat untuk selesai. Begitu pintu anugerah tertutup, maka tidak ada orang lagi yang bisa mendapat anugerah itu. Nah, untuk menghadapi waktu yang cepat ini Bapak Ibu, saya mau katakan, untuk menghadapi waktu yang cepat ini, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi pertanda dan yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama, waktu adalah pemberian Tuhan yang berharga. Umat Bapa Yahweh harus belajar hidup untuk takut dan hormati Tuhan, serta memanfaatkan setiap detik dalam kehidupan kita untuk hal-hal yang berarti, bukan hanya untuk kesenangan sesaat. Nah, bagian dari yang pertama ini Bapak Ibu, ya, bagian dari yang pertama ini mengajarkan kita untuk bahwa segala sesuatu itu ada masanya, ya, segala sesuatu itu ada waktunya, tapi hidup ini tetap harus berjalan. Kesehatan harus tetap kita jaga, kehidupan harus tetap kita jaga, ya. Kita nikmati apa yang Tuhan kasih dengan mengucap syukur. Apapun keadaan kita Bapak Ibu, ya, kehidupan kita harus tetap dengan penuh
ucap syukur. Nah, waktu ini terbagi atas dua waktu yang Bapak Yahweh kasih untuk kita. Kalau dalam bahasa Yunani itu Kronos dan Kairos, ya. Kronos itu berbicara menyangkut kuantitas waktu, sedangkan Kairos itu menyangkut kualitas waktu kita. Nah, kalau Kronos atau waktu kuantitas itu kita belajar dari waktunya yang berjalan sekarang, waktu detik, waktu menit, ya, jam, minggu, bulan, tahun. Itu waktu secara kuantitas. Tapi yang Tuhan perlukan dari kita adalah waktu secara kairos atau waktu secara kualitas. Nah, pada waktu-waktu yang berkualitas ini, yang Tuhan butuhkan dari kita, kita dekat dengan Bapak Yahweh. Ya, kita jangan main-main. Nah, tadi Bapak Ardo sudah singgung, jangan kita main-main dengan Bapak Yahweh. Itu berarti kita serahkan sepenuhnya hidup kita untuk Bapak Yahweh. Ya, karena waktu ini terus berjalan. Kita tidak bisa untuk membalikan keadaan yang sudah berlalu, tapi kita bisa memperbaiki keadaan ke depan. Ya, kita tidak bisa mengulang lagi waktu yang sudah jalan, tapi ke depan Tuhan masih memberikan waktu untuk kita untuk merubah hidup kita. Ya, nah, waktu itu menunjukkan bahwa kita harus mengisi hari-hari kehidupan kita dengan momen-momen yang berharga. Apa momen yang berharga yang tadi saya katakan? Pakai waktu bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itu dia lebih signifikan dari sisi spiritual, membangun iman kerohanian kita. Ya, karena Tuhan berurusan dengan kita, bukan berurusan dengan waktu secara kuantitas, tapi waktu secara kualitas. Ya, 1 jam bersama dengan Bapak Yahweh itu lebih berharga. Ya, lagu kan katakan 1 hari di pelatarannya lebih baik daripada 1000 hari di luar. Itu waktu secara kualitas. Itu yang Bapak Yahweh butuhkan. Nah, tapi terkadang Bapak Ibu, kita ini hidup, kita banyak memikirkan kita punya target hidup. Apa yang harus kita capai? Tidak ada salahnya Bapak Ibu kita mencapai mimpi kita. Kita bekerja siang dan malam. Ya, kita sekolah, kita kuliah. Tapi ingat, waktu untuk Bapak Yahweh itu lebih penting. Ya, kita tidak bisa hidup kalau tidak ada Bapak Yahweh hidup di dalam kita. Makanya berikan waktu kita untuk Bapak Yahweh. Nah, Mose atau Musa mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya melewati waktu secara kuantitas atau kronos, ya, tapi waktu secara kairos atau waktu yang berkualitas. Nah, hidup bijaksana bukanlah hidup tanpa tujuan, tetapi hidup yang setiap detik digunakan untuk hal-hal yang sangat bernilai di hadapan Bapak Yahweh. Kalau kita cuma hidup untuk kerja, tidak ada gunanya. Ya, kerja untuk menghidupi kita, bukan kita hidup untuk kerja. Nanti kita kerja terus, akhirnya yang terjadi kita persungutan karena kerjanya tidak habis-habis. Ya, tapi kalau kita bekerja, kita mensyukuri bahwa pekerjaan ini dari Tuhan, maka berikan waktu yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Ya, nah, yang kedua Bapak Ibu, peran Tuhan dalam waktu. Bapak Yahweh dapat mempercepat prosesnya untuk menyaring dan memurnikan umatnya di tengah kemerosotan moral dunia. Ya, dunia boleh berkecamuk Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu dan saya tadi saya bilang, kita sudah terpanggil, kita sudah terpilih, dan kita harus tetap setia. Ya, biarlah Bapak Yahweh yang terus menilai, biarlah Bapak Yahweh yang terus menyaring siapa orang-orang yang harus Dia selamatkan. Jangan kita berpikir kita sudah diselamatkan. Saya sering katakan, yang harus kita lakukan, kerjakan keselamatan. Tiket sudah ada di kita, tapi kalau kita tidak pakai tiket itu percuma Bapak Ibu. Ya, makanya kita sudah diselamatkan, yang harus kita lakukan, kerjakan keselamatan. Ya, karena Bapak Yahweh punya waktu
dan rencana yang indah untuk hidup kita. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Kalau waktunya Bapak Yahweh, itu yang dikatakan indah pada waktunya. Jangan kadang-kadang kita paksa kehendak Bapak Yahweh kalau belum saatnya. Karena saatnya Bapak Yahweh itu saat yang sangat indah. Ya? Tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Ya. Jadi kalau kita tidak dapat memahami waktunya Bapak Yahweh, maka kita akan menyia-nyiakan waktu itu. Makanya saya katakan di tempat ini, jangan kita sia-siakan waktu kita dengan Bapak Yahweh. Sepadat-padatnya pekerjaan kita, sepadat-padatnya kita melakukan tugas tanggung jawab kita sehari-hari, terus ambil waktu dengan Bapak Yahweh, ya, supaya itu menjadi pengingat kepada Bapak Yahweh Tuhan kita. Matanya selalu tertuju kepada kita. Ini matanya masih terbuka untuk kita semua Bapak Ibu, karena pintu anugerahnya masih terbuka. Mata Bapak Yahweh masih kepada kita. Pada saatnya yang tadi saya katakan, kalau mata Bapak Yahweh sudah kembali ke Israel, maka pintu anugerah untuk bangsa-bangsa tertutup. Itu berarti siapa yang tinggal dia tinggal, siapa yang terangkat bersyukur dia terangkat, ya. Nah, ini juga menjadi kesadaran dan motivasi kita untuk tidak menunda waktu yang penting untuk Bapak Yahweh. Kalau memang ada suara hati, ya, kalau memang ada dengar bisikan Roh Kudus dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam keseharian kita, ketika kita dengar bisikan, ayo ambil waktu untuk berdoa, ayo ambil waktu untuk merenung. Pergunakan itu, karena di saat itu Roh Kudus sebentar berbicara. Ya, jangan karena kita asik dengan pekerjaan, oh sebentar nanti aja, sebentar nanti baru kita berdoa, sebentar nanti. Tidak, Bapak Yahweh butuh saat itu. Dan saya percaya ketika ada bisikan dari Roh Kudus saat itu, Bapak Yahweh punya maksud yang besar untuk Bapak Ibu semua. Ya, pasti apa yang didoakan, apa yang diinginkan ketika berdoa saat itu pasti tercapai. Permasalahan bisa segera diselesaikan. Ya, target yang akan kita capai, mimpi kita, pasti Bapak Yahweh sudah bukakan jalan keluarnya seperti apa. Nah, kita kadang-kadang sibuk dengan hal-hal duniawi, padahal Tuhan juga ingin kita menunjukkan kasih kita kepada sesama. Waktu yang sangat cepat ini Bapak Ibu, ya, kita juga jangan biarkan orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, tidak berada dalam keselamatan. Mulut kita dipakai untuk memberitakan keselamatan yang datang daripada Bapak Yahweh, ya, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Jangan sampai orangnya sudah tidak ada, baru kitanya yang menyesal, ya. Tapi selama kita masih berada bersama-sama, kita sama-sama saling membangun iman kita. Bahkan orang yang belum mengenal nama Bapak Yahweh, menjadi tugas tanggung jawab kita untuk memperkenalkan betapa besar kuasa Bapak Yahweh. Perkenalkan dia, supaya dia juga bisa diselamatkan. Ya, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga pentingkan sesama kita, supaya kuota itu terpenuhi. Kalau kuota sudah terpenuhi, maka pasti Tuhan Yesua segera datang. Ya, yang ketiga, hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Ya, waktu semakin singkat dan ada banyak jiwa yang harus diselamatkan. Jangan menyia-nyiakan waktu untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kita hidup beriman kepada Bapak Yahweh. Jangan suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak. Berarti angat-angat. Bapak Yahweh tidak suka yang angat-angat untuk iman kepada Bapak Yahweh. Mau panas-panas, dingin-dingin, hitam-hitam, putih-putih. Ya, jadi jangan suam-suam kuku, karena waktu anugerah ini sudah sangat singkat. Nah, posisi kita di mana? Posisi hati kita setia kepada Bapak Yahweh, atau kita main-main dengan Bapak Yahweh? Ya, jangan kita main-main dengan Bapak Yahweh. Posisikan hati kita untuk ada Bapak Yahweh hidup di dalam kehidupan kita. Ya, ada satu lagu, hidup ini ada kesempatan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Yahweh.
Jangan sia-siakan waktu yang Yahweh beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup hanya sementara. Kita diberikan waktu sementara, Bapak Ibu. Jangan sia-siakan waktu kita. Ya, kalau Bapak Yahweh sudah panggil, mari datang kepada Bapak Yahweh. Kita sama-sama kuat di dalam Bapak Yahweh. Kita tidak bisa sendiri, Bapak Ibu. Ya, makanya saya katakan jangan jauh dari pertemuan ibadah. Jangan kita berprinsip, oh kita sudah kenal nama Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach. Tidak pergi ibadah pun tidak masalah. Kita berdoa saja. Bapak Ibu, kita berkumpul itu kita lebih kuat. Ya, kalau kita sendiri mau berbagi dengan siapa? Tapi kalau kita berkumpul bersama-sama dalam satu persekutuan dengan frekuensi yang sama, maka yang pasti kita akan ceritakan kesaksian mengenai kuasa Bapak Yahweh yang sungguh perkasa. Ya, kalau kita sendiri kita lemah, Bapak Ibu. Kita harus sama-sama. Nah, oleh karena itu, jika kita mendengar suara Tuhan, ya, entah itu melalui khotbah-khotbah para mempelainya di luar, atau mungkin di dalam Kehilat Yahweh El Gibor Ambon, jangan keraskan hati. Buka hati untuk terima Bapak Yahweh. Buka hati untuk terima rasa syukur itu. Buka hati untuk bagaimana kita mensyukuri apa yang Bapak Yahweh berikan untuk kita. Ya, kita berikan diri untuk dimetraikan di dalam nama Bapak Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Supaya apa? Metrai di dahi kita dan tangan kita itu adalah metrai Bapak Yahweh. Bukan metrainya nama lain. Bukan metrai nama sesembahan Arab dan sesembahan Yunani. Tapi yang ada di dahi dan tangan kita adalah metrai nama Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Supaya ketika kedatangan Tuhan Yeshua yang kedua kali, dia melihat, oh ini orang-orang yang saya sudah metraikan. Makanya dari tempat ini, Bapak Ibu, mari kita terima Bapak Yahweh dalam Yeshua. Jangan keraskan hati kita. Ada Tuhan punya maksud untuk kita. Baik persoalan kita, baik sakit kita, persoalan ekonomi, keluarga, itu ada maksud Bapak Yahweh. Mari datang dekat dengan Bapak Yahweh, supaya Bapak Yahweh memberikan damai sejahtera dan sukacita. Ya. Lalu yang keempat, berjaga-jaga dan beriman. Ya, percayakan semua kepada Bapak Yahweh agar kita memperoleh hidup kekal saat kedatangan Raja kita, Yeshua HaMashiach. Fenomena waktu yang begitu cepat, Bapak Ibu, itu mengingatkan kita bahwa waktu akan segera berakhir. Ya, kedatangan Yeshua HaMashiach sudah di ambang pintu. Dia sudah mengetuk pintu hati kita. Bukakan pintu hati supaya kita menjadi 5 wanita yang bijaksana. Jangan jadi 5 wanita yang bodoh. Ya, percaya dan tetap beriman meski zaman akhir sudah dekat. Ya, iman kita di dalam Kehilat Yahweh El Gibor Ambon tidak boleh surut. Naik iya, surut jangan. Ya, kita harus tetap bertumbuh, turun jangan. Ya, kita harus tetap berada di atas iman kita, jangan kita yang di bawah. Karena Tuhan menjadikan kita kepala, bukan ekor. Ya. Nah, di tengah kesibukan kita, saya ingatkan lagi, luangkan waktu kita untuk mengambil saat teduh, mengambil saat bersama-sama dengan Bapak Yahweh. Ya. Karena waktu secara kualitas itu yang Bapak Yahweh inginkan dari kita. Ya. Itu bisa membantu fokus kita untuk hal-hal penting yang bisa memberikan kita damai hati. Kalau kita dengan kuatnya kita sendiri, Bapak Ibu percaya, hati kita terus was-was. Kita tidak akan pernah dapat damai. Tapi walaupun kita dalam ujian, dalam cobaan, dalam persoalan, tapi kalau kita dekat dengan Bapak Yahweh, hati kita pasti terasa damai. Ya. Nah, ada sebuah pepatah dari Afrika sebelum kita menutup khotbah ini. Ya. Ada sebuah pepatah dari Afrika berkata seperti ini. Jika engkau mau berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Ya. Kalau engkau mau berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Nah, Tuhan ingin berjalan bersama-sama dengan kita, supaya perjalanan panjang kita penuh dengan arti, iman kita semakin bertumbuh, ya, sampai pada akhir kesudahan dunia ini. Makanya jangan tutup hati kita, buka hati kita, buka jantung kita untuk mendengarkan suara Bapak Yahweh.
Karena Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach ingin berjalan bersama-sama dengan kita. Kita berjalan dengan Tuhan Yeshua, kita kuat. Kita berjalan dengan Tuhan Yeshua, kita menjadi orang-orang yang perkasa. Demikian firman Bapa Yahweh. Sukses untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Mari kita